panas terik, duduk di pintu kemah, pasti nggak pakai baju. Loh, boleh nggak bayangkan begitu? Coba tanya. Jawab, boleh tidak? Nah, boleh. Lalu kira-kira om ini sedang apa? Coba jawab, sedang apa om ini? Kipas. Bayangkan orang gemuk nggak pakai baju, duduknya pasti begini. Terus pasti agak merem-merem dikit karena dia kepanasan, pasti ngantuk-ngantuk juga. Bayangkan sudah, tidak ada unsur rohani sedikit pun. Dia tidak lagi main gitar menyembah Tuhan, dan enggak. Dia nggak lagi puasa, nggak lagi doa, sedang kepanasan. Tuhan datang tanpa protokol. Om Abraham kaget, aku belum pakai baju, kenapa Tuhan datang sekarang? Saudara, saya ingin menunjukkan ini bahwa Kristen bukan agama. Katakan amin. Tuhannya bisa datang sewaktu-waktu, lagi santai juga. Saya mau lanjutkan lebih jauh ya, dengar baik-baik. Saudara percaya hanya Tuhan kita yang namanya Immanuel? Betul? Ada jutaan Tuhan disembah orang di dunia, tapi hanya satu yang menamakan diri, aku Immanuel. Saudara percaya dia Immanuel juga buat kita? Saya tanya, dengar baik-baik. Kalau dia Immanuel, apakah dia tetap Immanuel ketika kita lagi di WC? Jawab baik-baik. Nggak usah ragu-ragu, coba jawab. Ketika kita lagi duduk termenung itu, apakah dia tetap Immanuel? Atau dia berkata, maaf, untuk kali ini tidak, aku keluar dulu. Apa berkata begitu? Coba jawab. Ini saya mau berkata serius ini kepada saudara. Tidak, betul, dia tetap Immanuel buat kita. Nah, agama apa saja? Tanya yang pernah beragama lain. Ketika sembahyang lalu kentut, itu batal, saudara. Harus mengulang dari depan lagi. Belum benar, tanya mereka yang beragama lain. Iya atau tidak yang pernah beragama lain bukan Kristen? Iya tuh, kentut aja batal, apalagi berak, nggak bisa doa itu. Tapi kalau Tuhan Yesus lanjut, dia bilang begitu, nggak pusing. Katakan amin. Amin. Maka itu kata di salah satu tempat, dan pada suatu kali itu penting buat saya bahwa ini bukan agama. Maka itu kalau orang Kristen masih malas berdoa, terlalu kamu. Sudah nggak ada aturannya, mau sembarang, mau kapan-kapan boleh bilang masih malas, terlalu betul. Setuju nggak saya katakan ini, saudara? Jadi yang Tuhan minta bukan sikap tubuh, yang Tuhan minta bukan kata-kata bahasa yang manis, yang Tuhan cari kerinduan hati kita. Dan ini buktinya, lagi santai kepanasan Tuhan hadir, nggak pakai protokol lagi. Luar biasa itu. Jadi itulah Tuhan dengan kita. Dia bisa bicara sewaktu-waktu kepada kita. Apalagi waktu kita doa puasa, doa para syafaat, seharusnya kita mendengar instruksi dari surga. Lalu kita harus mengatakan atau mengerjakan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Ini orang Kristen. Ini doa-doa kita. Satu ayat lagi tentang doa ini supaya kita lebih tepat lagi. Inilah kunci dalam doa syafaat, saudara. Keluaran 33 ayat 17. Inilah kunci dalam doa syafaat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Buat saya, hamba-hamba Tuhan, tidak ada ayat sebesar, sehebat, sedahsyat ayat ini dalam sebuah Alkitab. Perhatikan kata-kata. Juga hal yang telah kau katakan kepadaku akan kulakukan. Jawab pertanyaan saya. Kalau Tuhan berbicara seperti ini pada seorang yang namanya Musa, siapa yang menurut siapa? Siapa nuruti siapa? Jawab. Nah, ini kan gila. Tuhan menuruti Musa. Musa, apa saja yang kau katakan, aku lakukan. Inilah doa syafaat yang benar. Maka itu hamba-hamba Tuhan,
kondisikan diri saudara dan diri saya sedemikian rupa sampai surga memberi kita hak kata juga hal yang telah kau katakan. Ini menunjukkan dari tadi Musa sudah banyak ngomong belum? Atau baru kali itu? Kata juga hal yang telah kau katakan. Itu artinya dari tadi Musa sudah banyak minta atau baru saat itu? Sejak tadi, mungkin kemarin, mungkin tahun lalu. Berarti Musa bilang apa saja Tuhan melakukan. Ngeri ayat ini. Percayalah itu enggak cuma untuk Musa, tapi untuk kita juga. Asal kita memenuhi dua persyaratan. Kapan dan mengapa dan bagaimana dan bila mana Tuhan bisa berkata seperti itu kepada seorang hambanya. Kita menemukan jawabannya ada di ayat 17 juga. Hanya ada dua persyaratan supaya saudara dan saya diberi hak seperti Musa, berkata apa saja, bukan minta, saudara, beda. Minta dengan apa yang telah kau katakan itu beda. Tuhan tidak berkata apa yang telah kau minta, tidak, apa yang telah kau katakan. Bedakan itu. Berbahagialah setiap kita kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan sampai pada kondisi atau posisi seperti Musa ini. Percayalah, tidak ada kesulitan dan tantangan seberat apa dalam pelayanan kita yang tidak bisa selesai. Amin. Karena tiap kali kita menghadapi tantangan, tiap kali ada kesulitan, kita cuma berkata kepada Bapa di surga dan Dia melakukan apa yang kita katakan. Wah, ini dahsyat sekali. Buat saya, ini adalah modal terpenting sebagai hamba Tuhan. Saudara, seringkali kita dikecewakan oleh seseorang, dua orang yang pernah janji kepada kita. Kita nggak pernah minta, dia janji sendiri. Ketika dia janji, aduh kita berbesar hati, dia lupa. Betapa kecewanya kita. Tapi puji Tuhan, dia nggak pernah lupa. Dia setia kepada kita. Nomor satu persyaratannya dia itu. Karena engkau telah mendapat apa? Kasih karunia di hadapan. Ini persyaratan yang pertama, mendapat kasih karunia di hadapan. Mari kita cari apa itu mendapat kasih karunia. Ternyata ada di ayat 16. Gak jauh-jauh dari seorang hamba Tuhan Gembala Sidang dari kota Magelang. Dia sudah dipanggil Tuhan berapa tahun yang lalu. Saya belajar banyak dari hamba Tuhan ini. Salah satunya dia mengajar saya Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Teori itu saya pegang sampai hari. Lagi sekali catat bagi yang mau tahu, khususnya siswa-siswa Alkitab. Ini penting buat kalian belajar firman Tuhan. Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Pak Narso itu panggilannya. Dia akan marah kepada hamba Tuhan kalau waktu baca Alkitab lalu pakai buku pendamping yang bukan konkordans. Kalau konkordans Pak Narso nggak marah, tapi yang lain dia akan marah. Saya pertama nggak ngerti kenapa dia marah. Lalu saya tanya, kenapa Pak Narso marah? Kalau kami pakai buku yang lain untuk mengerti Alkitab. Nah, dari situ teori ini sampai Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu. Dia berkata, namanya saja Alkitab itu dari bahasa Arab. Artinya segala-galanya. Kitab itu buku, itu bahasa. Nah, firman Tuhan ini buku di atas segala buku. Seperti raja di atas segala raja-raja. Alkitab ini bukunya buku-buku yang lain. Kalau Alkitab ini otoritasnya paling tinggi, lalu kamu sejajarkan dengan yang buatan manusia, kamu menghina otoritas Alkitab itu. Kamu merendahkan kekuatannya. Tegas sekali. Terus dia terangkan, jadi kalau kamu suatu hari baca ayat dan kamu tidak mengerti, tutup. Berarti itu belum jatahmu dan belum bagianmu. Jangan paksakan kalau tidak mengerti. Kamu baca bagian yang lain dari kitab suci itu. Maka seminggu atau sebulan atau setahun, tidak tahu, tergantung Roh Kudus.